Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi di awal tahun 2023. Hari ini Selasa 3 Januari 2023. Kita masih berada dalam masa Natal dan renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita diutus menjadi saksi Kristus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, maka ketika imam setelah mengkonsekril hosti menjadi tubuh Kristus, maka imam sebelum menerimakan komuni berdoa dan mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba." Lalu kemudian umat menjawab, "Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, antara apa yang didoakan imam dan juga apa yang ditanggapi oleh umat, maka kedua hal itu ada kaitannya dan ada korelasinya. Bukan sekedar suatu ritus atau upacara saja, tetapi kalau kita merenungkan lebih dalam, misalnya ketika imam mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba." Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka kita semua diingatkan kembali. Kata lihat bukan sekedar melihat, menatap, tetapi juga melihat dengan mata batin kita bahwa Kristus Sang Anak Domba Allah adalah sumber kehidupan kita. Kristus Sang Anak Domba Allah selalu menyediakan semua rahmat yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Maka kita diundang untuk datang menjumpai anak domba Allah, yaitu Kristus sendiri. Dan kata anak domba itu sendiri juga mencerminkan suatu yang sederhana. Kalau kita melihat domba di antara binatang-binatang yang lain, maka domba adalah binatang yang paling lembut. Domba merupakan binatang yang paling tenang dan juga binatang yang sungguh-sungguh sederhana. Sehingga dengan demikian, maka anak domba itu dipakai menjadi simbol Kristus yang datang kepada kita manusia dengan sederhana. Namun tidak sungguh-sungguh sederhana, tapi hanya penampilan Kristus yang sederhana tadi. Tetapi sesungguhnya di dalam diri Kristus itu jauh lebih besar apa yang kita bayangkan. Kristus mempunyai kekuasaan untuk mengampuni dosa. Kristus mempunyai kekuasaan untuk menyembuhkan kita. Bukan saja menyembuhkan secara fisik, tetapi juga menyembuhkan secara batin. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diundang untuk mempersiapkan diri menyambut Sang Anak Domba Allah. Demikian juga ketika umat menjawab, "Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Bukankah itu juga yang dikatakan oleh seorang perwira yang memohon kesembuhan bagi hambanya yang sedang sakit dalam Injil Matius? Oleh karena itu, maka korelasi itu sungguh-sungguh tadi menjadi begitu harmonis. Allah yang menyapa kita manusia dan manusia yang menanggapi sapaan Allah, undangan Allah untuk datang selalu menimba kekuatan. Demikian juga dalam Injil pada hari ini, apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah, dia yang menghapus dosa dunia." Yohanes sebagai pembuka jalan kehadiran Mesias, kehadiran Yesus Kristus, maka Yohanes juga menampilkan diri dalam kesederhanaan. Yohanes menampilkan diri sebagai hamba, bukan sebagai tuan, bukan sebagai sesuatu yang luar biasa,
Yohanes merasa bahwa dia sangat kecil dibandingkan anak domba tadi, Kristus yang akan datang, yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah dalam masa Natal ini kita menyambut tubuh Kristus dengan baik. Kita menyambut Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia tadi dalam kehidupan kita. Maka sesuai dengan tema Natal tahun 2022 kemarin, ya, mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Maka kita pun mencari jalan lain, membenahi diri kita, sikap dan perbuatan kita, cara baru yang kita lakukan untuk menyambut Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sehingga dengan demikian, kita sungguh tadi dari hari ke hari di tahun yang baru ini, kita memiliki semangat, ya, memiliki sukacita dan pengharapan bahwa kita selalu diberkati oleh Allah, kendati kita harus masuk di dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Kita menghadapi berbagai macam hal, kondisi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kondisi yang sungguh-sungguh membuat kita merasa aman atau merasa tidak nyaman. Dan itulah yang harus kita hadapi. Tetapi kita mempunyai pengharapan bahwa Anak Domba Allah menghapus dosa dunia. Anak Domba Allah yang memberi kehidupan kepada kita. Tuhan memberkati.